Jadi warga yang bercocok tanam, nanti hasilnya itu dengan kelompok tadi, nah itu diproses oleh kelompok, gitu loh, menjadi bawang goreng, terus jadi apa namanya pasta, bawang pasta yang nanti kita ekspor. Para pengusaha-pengusaha kecil rumahan, ya kan, yang produksi rokok itu kita jadikan satu di satu tempat. Ada 45 itu sementara yang terekam, dan itu kita mencoba membangun, tetapi kita undang mereka dulu semua. Jadi kan yang akan kita bangun itu pengusaha rokoknya itu bukan hanya orang Gulu-Gulu, ada Ganding, ada Pasongsongan, ada Peragaan. Nanti jadi satu di sana, tidak di rumahan lagi gitu loh. Dia pengusaha tani itu pasti cita-cita semua kabupaten. Jadi petani itu bukan menjadi pekerja, tetapi petani menjadi seorang pengusaha menurut saya. Kalau petani sebagai pekerja secara otomatis ya dia hanya dihitung dengan upah menurut saya. Ini kita mau ke season ketiga nih. Kalau tadi ini sudah program Home Pempa, kemudian call center. Saya pengen tahu nih, kan warga Sumeneb ini paling banyak ini petani. Petani ini sekarang kan bulannya petani nih. Sebenarnya setiap musim sebenarnya petani selalu mengalami keluhan-keluhan. Ini apa nih strateginya nih soal petani? Ya gini, jadi Rubaru ini memang tempat agropolitan di perencanaan kami, sehingga di situ memang tempatnya hortikultura. Itu warga sana memang sudah hortikultura? Ya, jadi bertani seperti cabai, terus bawang, ya kan, terus yang lain-lain lah, banyak lah, apa namanya, timun dan sebagainya, terus tomat dan sebagainya. Maka itu kan perlu cara, ya kan, agar kita bisa menstabilkan harga pasca panen. Ya. Ya, agropolitan ini kita mencoba memulai dari bawang. Bawang. Nah, kita coba buka lahan rencananya 10 hektar untuk penanaman bawang, ya kan, di food estate tadi. Walaupun di sekelilingnya itu semuanya nanam bawang. Gitu. Oh, sebagian besar petani kan memang sudah tanam bawang. Nah. Tapi, ya kan, karena ini kita kemarin dapat program kemitraan dengan IDB. Tadi kementerian kita dapat itu sistemnya reimburse, maka kita laksanakan di sana. Nah, nanti di sana itu pada saat penanaman itu hasilnya nanti kita jadikan barang olahan, jadi tidak dijual mentahnya. Tidak dijual bawangnya? Ya, bawangnya. Rencananya itu nanti menjadi pasta bawang. Oh, bukan bawang goreng, ada pasta? Ya, bawang goreng juga. Oh, gitu. Pasta bawang juga. Nah, pasta bawang ini banyak diperlukan di luar negeri, khususnya di Timur Tengah. Target impor ini nanti? Ekspor, targetnya ekspor. Jadi yang di Timur Tengah itu bawangnya itu bentuknya pasta, tidak bentuk goreng kalau di Timur Tengah. Itu 10 hektar nanti dibagi ke warga atau memang dikelola sendiri? Nah, itu nanti warga kan yang ngelola. Jadi warga yang bercocok tanam, nanti hasilnya itu dengan kelompok tadi, nah itu diproses oleh kelompok, gitu loh, menjadi bawang goreng, terus jadi pasta, bawang pasta yang nanti kita ekspor. Kalau bawang goreng sekarang kan sudah jalan masuk beberapa supermarket sudah, itu karena kita punya varietas sendiri gitu. Nah, itu di satu tempat tadi yang di 10 hektar. Nah, itu rencananya seperti itu. Terus misalnya bagaimana cabai juga nanti di situ juga prosesnya. Di Rubaru? Ya, di Rubaru. Misalnya cabai ini pasca panen kira-kira kan terkadang ada hal naik turunnya harga. Nah, bagaimana caranya misalnya cabai ini kita jadikan produk olahan juga. Sama. Terus pisang misalnya nanti ke depannya nih, pisang. Ya, pisang ini juga sama gitu kan. Ada rencana? Sampret, Cavendish, nanti di situ juga. Sampai prosesnya di situ juga. Nanti tujuannya juga ekspor gitu. Ini bagian dari perencanaan pembangunan di Sumeneb
Kenapa kok hanya Kecamatan Baru? Ya karena apa namanya yang potensi untuk agropolitan di sana, artinya untuk hortikultura di sana. Nah, memang kan berbeda-beda. Iya. Nah, kalau tembakau tentu tidak di sana. Tembakau itu kami punya rencana namanya untuk membangun KIHT. Itu di mana nanti? KIHT ini rencananya di desa Guluk-Gulu, Kecamatan Guluk-Gulu. Kecamatan Guluk-Gulu. Nah, insya Allah tahun ini kalau tidak ada halangan maka akan kita bangun. Jadi kawasan industri hasil tembakau. Artinya para pengusaha-pengusaha kecil rumahan ya kan. Iya. Yang produksi rokok itu kita jadikan satu di satu tempat. Ada 45 itu sementara yang terekam dan itu kita mencoba membangun, tetapi kita undang mereka dulu semua. Sampai setuju dah? Kalau setuju kita bangunkan, setuju semua mereka untuk menempati tempat itu. Oh di KIHT itu ya. Nanti itu kan bentuknya seperti gudang-gudang. Jadi mereka memproduksi rokoknya di sana dalam pengawasan bea cukai. Nanti memperoleh cukainya juga lebih mudah. Maka yang pertama kita mengurangi ilegal, yang kedua bagaimana kita bisa menyerap tembakau juga, bukan hanya pabrikan besar gitu kan. Nah itu tujuannya. Jadi berbeda-beda. Jadi kalau tembakau ya kita bikinkan KIHT. Iya. Kalau agropolitan tadi food estate kita mainkan. Oke. Nah, yang lain misalnya kayak peragaan, buruto kan sama juga nih lahan pertanian nih. Iya, itu kan sentralnya. Artinya kalaupun nanti bisa di sana pisang, ya tinggal kita ambil pisangnya. Oh, berarti sebenarnya karena sana sentralnya, jadi silakan nih yang buruto taman pisang juga nanti kita ambil ke baru. Yang peragaan juga sama nih, silahkan tanam tembakau nanti biar orang hati di gulu-gulu ngambil. Ya, jadi kan yang akan kita bangun itu pengusaha rokoknya itu bukan hanya orang gulu-gulu, ada ganding, ada pasongsongan, ada peragaan. Nanti jadi satu di sana, tidak di rumahan lagi gitu loh. Oh begitu. Ya. Sama juga. Food estate itu juga sama. Silahkan jadi supplier dari daerah-daerah lain. Nah, rencana ke sana. Ini kan kita mencoba gitu loh, hal kecilnya dulu gitu, kita coba. Ya, selama ini mereka itu maksudnya petani itu olahannya memang sering jual mentahannya di Sumeneb. Ya, jadi rata-rata kan memang seperti itu, dijual mentahannya dikirim ke Surabaya. Gitu. Nah itu mencoba sebagian bagaimana menjadi produk olahan yang memiliki nilai lebih menurut saya. Gitu loh. Ini kan sebenarnya pilot project, tentu yang skalanya kecil. Nah, skala kecil ini kalau berhasil kan bisa saja kita bentuk di setiap beberapa kecamatan yang punya potensi menurut saya. Salah satu contoh misalnya potensi kita kan ada misalnya batok kelapa. Itu jadikan briket batok kelapa. Ya. Nah, itu kan sudah kita ekspor ke Rusia. Oh, yang di batang-batang itu? Ya, batang-batang itu kan kita ambil. Kalau batang-batang itu kan sabutnya, bukan anunya. Oh iya. Bukan batoknya. Gitu loh. Nah, yang batoknya ini di daerah Sorongki. Ya. Dari ini semua nih, target misalnya melahirkan pengusaha tani itu ada target nggak misalnya? Ya, pengusaha tani itu pasti cita-cita semua kabupaten. Jadi petani itu bukan menjadi pekerja, tetapi petani menjadi seorang pengusaha menurut saya. Kalau petani sebagai pekerja secara otomatis ya dia hanya dihitung dengan upah menurut saya. Nah itu yang menjadi pemikiran kita. Termasuk petani itu juga harus butuh regenerasi. Nah regenerasi ini tentu kita bentuk juga. Salah satu programnya di kita memang ada gitu loh. Wirausaha santri muda. Nah itu ada bidang pertaniannya juga. Oh, jadi sebenarnya sudah ada upaya nih meningkatkan petani menjadi pengusaha tani. Ada. Jadi generasi muda itu kita cetak untuk jadi petani juga, petani milenial. Gitu loh, baik petani pisang. Gitu. Sementara sekarang pelatihannya masih konsen di pisang. Artinya optimis nih bahwa petani di Sumeneb tidak akan kehilangan generasi. Ya, secara otomatis harus seperti itu menurut saya. Karena kalau tidak seperti itu, maka generasi ini akan putus. Ini tugas pemerintah untuk hadir. Sama seperti pembatik misalnya. Nah, pembatik ini kan kita lakukan juga wirausaha muda santri dalam membatik. Umur kurang lebih ya 20, 19, 21. Nah ini kan tujuannya kita mempersiapkan generasi. Dan kita tahu semua bahwa banyak pembatik-pembatik yang tua sudah ya dalam tanda kutip sudah almarhum, sudah nggak ada dan sebagainya. Maka kita harus berpikir bagaimana ke depan ini kita siapkan regenerasinya gitu loh. Karena batik pun juga kan
bereformasi juga kan, artinya ada ada perubahan pola batik menurut saya, khususnya di Kabupaten Sumeneb gitu loh. Nah, itu. Sebenarnya ini kan hanya ingin memastikan aja seluruh program-program kegiatannya Pak Bupati itu baik yang call center, home pempa apa semuanya itu tidak dalam rangka mengubah mindset petani untuk meninggalkan pertanian menjadi orang yang modern gitu. Tidak lah, artinya kalau pertanian yang modern itu kan sarana dan prasarananya, sarprasnya. Kalau petaninya tetap melakukan pasti manual ya kan. Ya, itu menurut saya. Tetapi ke depan pasti sarana prasarana itu lebih modern. Contoh misalnya kalau dulu pakai, kalau misalnya pakai sapi, sekarang kan pakai traktor. Traktor, iya. Ya, jadi menurut saya kan reformasi ini kan membuat kita semakin berpikir lebih cepat, mengikuti perkembangan zaman menurut saya. Iya. Nah, dunia ini kan bergerak sangat cepat, gitu loh. Nah, saya pikir tidak akan meninggalkan lah cara-cara lama yang saat ini tetap dilakukan, khususnya di pertanian yang saat ini tetap berjalan. Jadi walaupun ada call center, petani pun sebenarnya tetap dia sebagai petani gitu kan. Kita harus tetap menjadi petani gitu kan. Tapi petani ya juga butuh call center kalau misalnya gitu kan ada masalah diserang hama misalnya. Padinya banyak tikus, ya, bisa saja kan mengadu. Kalau merasa terancam habis ke call center 112 nanti petugas kita datang dari Dinas Pertanian untuk membantu itu kan. Nah ya ini artinya karena saya ini kan biasa di jalan nih kadang ngopi, jadi apa call center itu hanya untuk para pejabat gitu kan yang bisa nikmati, dia ternyata petani juga bisa, nelayan juga bisa pada kecelakaan di laut, petani bisa juga pada saat misalnya padinya diserang hama ya, mereka kebingungan karena banyak tikus dan sebagainya kan, tentu butuh bantuan kita, bisa itu boleh itu kegawat daruratan menurut saya, mengancam kesejahteraan ya. Oke, jadi saya pengen menyampaikan mungkin kesimpulannya bahwa seluruh proses kebijakan itu tidak dalam rangka memisahkan identitas sebelumnya, tetapi justru adalah dalam rangka mempermudah pelayanan. Ya, jadi untuk semua masyarakat call center ini. Semua masyarakat. Dan semua profesi. Ya, oke. Mau nelayan, mau petani, silahkan manfaatkan tadi yang berhubungan dengan kegawat darurat. Apalagi Pak Bupati juga misalnya untuk petani, silakan nih kalau misalnya taninya kena hama gitu kan, ada banyak tikus, dia nggak sanggup mengatasi gitu kan, atau kemudian ada hama wereng atau kuning, itu boleh telepon ya, boleh. Nanti petugas pertanian bisa turun bisa ngasih masukan dan sebagainya, atau ternak sapinya banyak yang sakit tiba-tiba boleh telepon gitu. Ya, ada penyakit apa ini? Tolong nanti dilihatkan nih, kok banyak yang mati sapi kami gitu kan. Biar tidak menyangka ada banyak yang tukang sihir. Iya. Ya, oke. Jadi seluruh kegiatan kebijakan maupun pempa maupun dan call center yang dilakukan oleh Bupati Sumeneb ternyata semuanya adalah memudahkan pelayanan untuk warga Sumeneb. Oke Pak Bupati, mungkin ada hal yang perlu disampaikan nih yang terakhir kepada, bukan terakhiran, maksud penutup di sesi video ini. Ya, jadi saya tentu berterima kasih kepada Kabar Madura ya kan atas silaturahimnya ya kan. Ternyata silaturahimnya ingin ngomong-ngomong santai sama saya untuk dipublikasikan ya kan. Tentu ini kegiatan silaturahim yang spontan saja, yang kita ngobrol-ngobrol. Maka saya ingin menyampaikan kepada masyarakat Sumeneb dimanapun berada, apa yang pemerintah lakukan saat ini, tentunya pemerintah Kabupaten Sumeneb dalam rangka memfasilitasi layanan call center 112 itu tujuannya adalah bagaimana pemerintah hadir untuk masyarakat, tentu dalam melayani hal yang berhubungan dengan kegawat daruratan, karena ini penting sehingga masyarakat juga tidak bingung, ada fasilitas yang disiapkan untuk bisa masyarakat pergunakan gitu loh. Makanya kami pilih 112 layanan call center ini karena bisa diakses tanpa sinyal ya kan. Bahkan mode pesawat pun juga bisa kan, bisa telepon juga tadi, bisa telepon dalam uji coba tadi ya. Tentu dalam perjalanannya butuh hal-hal pengembangan dalam rangka mempersiapkan kesiapan SDM kita, baik dari peralatan, baik dari pelatihan sumber daya manusianya, itu dengan sendirinya pelan-pelan kita perbaiki, terlepas dari kelebihan dan kekurangannya. Tetapi kami hadir untuk masyarakat,
gitu loh. Kami hadir bagaimana bisa melayani masyarakat seperti tagline kami, Bismillah melayani, sehingga benar-benar memberikan sebuah pelayanan yang terbaik kepada masyarakat Sumeneb. Dan ini bukan hanya ini saja, nanti banyak beberapa pelayanan-pelayanan yang menurut saya akan membuat efisiensi kos masyarakat. Nah, itu yang kita lakukan ke depan, sehingga masyarakat tidak perlu lagi mengeluarkan kos transport dan sebagainya, cukup di rumahnya, cukup di dalam tanda kutip di balai desanya untuk mengurus sesuatu yang itu terkoneksi dengan internet, terkoneksi dengan sistem yang ada di kabupaten, sehingga otomatis mengurangi kos masyarakat, khususnya dengan hal hubungan dengan rupiah, gitu loh. Secara otomatis itu mengurangi konsumsi masyarakat karena pengeluarannya berkurang. Itu juga sama, itu juga berpengaruh kepada indeks pertumbuhan ekonomi. Itu strategi kita, ya kan, agar masyarakat juga lebih irit, tidak boros, dan secara otomatis itu akan berpengaruh kepada pertumbuhan ekonomi. Oke, siap. Penutup dari saya begini. Jadi seorang pemimpin itu hadir bukan karena dia memberi uang atau memberi beras kepada kita, tetapi karena dia hadir membantu, memfasilitasi kita untuk bisa mendapatkan akses terhadap fasilitas publik dengan mudah. Itu aja kuncinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.